Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Ramdhani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Pak Jokowi yang menyentil polisi ya tentang mural ya. Ini ada pidato dari Bapak Jokowi ya untuk menyentil para polisi dan juga kasus yang mural kemarin ya, dan itu terkait dengan indeks kebebasan berpendapat di Indonesia ini yang turun drastis ya. Ada berita yang menarik dari Tempo ya, dengan judul "Sentil Polisi yang Hapus Mural Jokowi, itu urusan kecil, saya sudah biasa dihina." Baik, saya bacakan. Tempo.co, Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti survei BPS yang menunjukkan indeks kebebasan berpendapat yang terus menurun. Dari 66,2% pada 2018, 64,3% pada 2019, hingga menjadi 56% pada 2020 ya. Jadi menurun drastis. Ini persepsi ya, dikit-dikit ditangkap. Pendekatan itu harusnya persuasif dan dialogis ya. Contoh kecil-kecil aja, mural dihapus. Saya tahu perintahnya Kapolri itu tidak mungkin. Perintahnya Kapolda juga tidak mungkin itu. Kapolres juga tidak mungkin. Itu sebetulnya urusan Polsek yang saya cek di lapangan, ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah Kasatwil tahun 2021 di Bali, Jumat 3 Desember 2021. Untuk itu, Jokowi meminta pimpinan Polri memberitahu bawahannya bahwa kritik seperti mural itu merupakan hal kecil yang tidak patut dipersoalkan. Ya. Beritahu itu urusan kecil. Saya datang ke sebuah daerah, ada mural dihapus, rame. Urusan mural aja ngapain sih? Saya dihina, dimaki-maki, difitnah udah biasa. Ada mural aja takut, ngapain gitu. Hati-hati, ini kebebasan berpendapat. Tapi kalau menyebabkan ketertiban daerah terganggu, itu baru tidak sopan. Sehingga saya mengapresiasi Kapolri yang membuat lomba mural dan saya kira hasilnya positif, ujar Jokowi. Ya, ini ada pernyataan yang bagus tapi diikuti tapi ini ya. Presiden mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat dijamin konstitusi, ini negara demokrasi, hormati kebebasan berpendapat, ujar Jokowi. Ya. Bagus yang dinyantikan Jokowi, bahwasanya harus meningkatkan mengingatkan untuk menjamin kebebasan berpendapat ya. Nah, ini bagus ya. Tetapi sobat sekalian, tapi pernyataan di sini juga ada tapi, yaitu yang menjadi hambatan atau beban ya untuk petugas-petugas di lapangan ya. Coba kalau menyatakan bahwasanya untuk mendukung kebebasan berpendapat titik gitu. Jangan ada permasalahan titik gitu. Atau mendukung kebebasan berpendapat titik, maka itu enak-enak aja gitu. Ya. Ya, kita sangat mengapresiasi ya Bapak Presiden untuk terus mengingatkan bahwasanya indeks kebebasan berpendapat kita itu nurun ya, dan memang harus ditingkatkan ya. Memang ini salah dari atas juga sebenarnya. Ini penyakit di kita yang saat ini terjangkit ya. Coba bayangkan ya, kalau kita melihat media mainstream itu yang ada adalah orang yang kritis ya, orang yang mengkritik itu langsung dilaporkan ya. Ini nggak masuk akal ini. Kalau ini terus menerus ya pastilah ya, pastilah indeks kebebasan berpendapat kita turun lagi tahun depan ya, akan terus menerus turun ya. Dan memang ini memang harus bermula dari atas ya.
Dan dalam hal mengungkapkan statement ya, memang harus benar-benar lugas ya, tanpa tapi ya. Dan kita berharap apa yang disampaikan oleh Presiden itu bukan lip service ya, karena ketika menyampaikan tetapi pada prakteknya di lapangan itu berbeda ya, berarti sama seperti yang disampaikan dahulu oleh Badan Eksekutif Mahasiswa adalah Raja Lip of Service ya. Kita berharap apa yang disampaikan itu benar-benar sama seperti apa yang disampaikan di sini ya, yang kemarin pada saat menyampaikan pidato di depan polisi ya. Misalnya tentang bagaimana ya kita itu dalam hal menyampaikan pendapat ini selalu dikriminalkan. Ya. Coba kita fokus saja untuk menyelesaikan masalah ini ya. Dalam hal menyampaikan pendapat, kritik ya. Coba mulai sekarang ketika selesai berpidato itu langsung memerintahkan seluruh jajaran di bawahnya, Kapolri, TNI, bagaimana siapa yang berpendapat itu biarkan saja. Toh itu pakai mulut. Itu pakai mulut bukan pakai senjata ya kan. Beda kalau pakai senjata. Kalau pakai mulut mengeluarkan pendapat eh, melalui lisan dan tulisan itu dijamin pertama ya. Pada pasal 28 ya, negara menjamin kebebasan berpendapat melalui lisan dan tulisan ya. Nah, itu dulu ya yang harus menjadi fokus saat pemerintah saat ini, bahwasanya kebebasan pendapat itu di media ya, kemudian juga secara langsung di media mainstream ya, itu janganlah dikriminalisasi gitu. Itu dulu ya. Pertama itu jangan dikriminalisasi ya, juga harus benar-benar membriefing para pasar-pasar itu agar tobat ya, melakukan pekerjaan yang lebih positif ya, jangan cari-cari kesalahan orang lain ya, seperti itu. Jadi ketika kita fokus itu dulu ya, biarkan berpendapat, kita lihat ya konsistensi dari presiden ini benar nggak, itu dari atas. Kemudian kalau sudah di bawah, bisa nggak jajarannya itu menafsirkan keinginan dari presiden itu agar semua yang ingin yang melakukan aktivitas berpendapat itu dijamin dan tidak dan ada jaminan untuk tidak dikriminalisasi gitu ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana Polri dalam hal ini ya, terutama masalah ITE lah. ITE ini menjadi sorotan ya. Ketika seseorang itu sudah salah ngomong ya, not by intention ya, itu langsung diadukan ya. Stop untuk menerapkan undang-undang ITE ini untuk menjerat rakyat ketika mereka berpendapat ya. Karena ini masalah ya. ITE itu dahulunya ketika dibuat itu untuk menjerat transaksi transaksi elektronik ya. Bukan dipakai untuk alat kekuasaan untuk menggebuk lawan politik gitu, untuk memukul orang yang nggak suka ya. Jadi kalau ingin konsisten dengan untuk meningkatkan indeks kebebasan berpendapat ya mulai dari ini ya. Pertama ya, jangan lagi memakai undang-undang ITE ya. Kedua ya, aparat yang ada di lapangan juga harus di briefing ya. Kita stop, biarkan orang berpendapat ya. Kalaupun salah, kalaupun tidak sesuai ya, kalaupun tidak senang, ya balas dengan opini yang sama gitu. Bisa di media mainstream ataupun di tulisan ya. Nah, itu bebas gitu. Jawab ketika tidak sesuai dengan opini tandingan gitu ya. Kalau bisa di YouTube bisa di YouTube, kalau bisa di media yang lain, Twitter ya. Dan memang saya juga mengapresiasi ya ada upaya dari Kapolri ya untuk terus memberikan solusi ya ketika seseorang itu bermasalah dalam hal
berpendapat itu dengan mediasi. Nah, ini sudah bagus. Harus didukung karena apa? Ini semuanya anak bangsa, ya. Ini semua anak bangsa yang harus dirangkul, ya, yang mempunyai keinginan untuk menyampaikan pendapat berdasarkan kemampuan dan ilmu yang mereka miliki, ya kita harus memberikan jalan, ya. Kita harus memberikan jalan karena inilah untuk kemajuan bangsa sendiri gitu. Ya, seperti itu. Dan memang sekarang tinggal ya bagaimana mengaplikasikan apa yang sudah diucapkan oleh presiden, ya. Presiden sudah menyentil Polri seperti itu. Berarti dalam hal ini presiden sudah mempunyai komitmen. Tinggal bagaimana ya tugasnya itu dijalankan, ya. Kalau ingin benar-benar meningkatkan indeks kebebasan berpendapat mulai sekarang, ya, jangan pakai undang-undang ITE, ya. Jangan sampai ada lapor melapor, ya. Sekarang kita harus dewasa, ya. Manusia di Indonesia ini sudah dewasa semua, sudah pintar semua. Janganlah main lapor. Kalau main lapor itu cemen, ya. Baper gitu, ya. Yang kalau mereka menjadi mempunyai intelektual tinggi, ya balaslah, ya. Kalau tidak sesuai atau tidak bisa menerima dengan pendapat tandingan. Dan semoga itu apa yang disampaikan oleh presiden benar-benar konsisten untuk waktu yang lama, ya. Seperti itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Ramani. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.